Hi guys, Megan Lydia Frank and welcome back to my YouTube channel. So, sesuai judul kontennya yang paling request banyak ditunggu-tunggu, hari ini aku bakal one brand makeup tutorial menggunakan semua produk makeup line terbaru dari Something. So, kita langsung aja. Sebenarnya ini video yang paling ditunggu-tunggu dari kalian banget, karena kalian tuh udah berkali-kali setiap aku bikin video baru, kalian tuh selalu kayak komen di kolom komentar aku di video-video tersebut, minta dibikinin tutorial Something yang terbaru. Nih, aku kasih doa kalian terkabul. Nih, ini by the way, sebelum aku memulai konten ini, semua produknya adalah sponsored dari Something, tapi ini bukan review berbayar. Jadi ini bener-bener honest review atau first impression aku, karena kalian bisa lihat ya, ini nanti semua yang bakal aku pakai ini produk-produknya itu belum aku pernah buka sama sekali, jadi aku sekalian aja first impression sama kalian gitu. Anyway, sebelum aku mulai, jadi ini muka aku udah bersih, dan sebelumnya aku ini udah memakai serum, juga udah memakai toner, juga udah memakai moisturizer dan sunscreen. Jadi kita langsung aja beralih ke primernya, karena di sini aku hanya akan fokus ke makeup line-nya doang, skincare-nya yang biasa kalau misalnya kalian pengen lihat aku skin prep line, mungkin di video-video sebelumnya udah banyak. Nah, ini pertama aku bakal pakai, ini sebenarnya setting spray, tapi menurut aku ini juga bisa digunakan buat primer, karena ini katanya fungsi dari setting spray ini, dia tuh ada kayak oil, oil control. Jadi buat kalian yang mukanya berminyak, katanya bagus banget pakai ini, karena dia ada oil control formula, jadi kayak bikin makeup lebih tahan lama, udah gitu mengontrol minyak yang ada di muka kalian. Jadi kita coba ya, ini aku so ide buat sebagai primer muka. Oke. Karena aku akan first impression banget review untuk si Something Seriously Balancer Makeup Setting Spray. Nah, ini by the way, ini kan aku baru banget nih aku semprot nih. In fact, aku baru banget semprot di muka aku. Ini pertama kali di depan kamera. Jadi pas disemprot, aku suka mistnya tuh dia kalau dibilang terlalu halus juga nggak terlalu halus, tapi kalau dibilang terlalu muncrat gitu juga nggak. Jadi dia kayak di pertengahan gitu. Biasa kan kalau misalnya aku punya yang YSL, ini tuh benar-benar kayak fine mist banget, karena dia benar-benar butirannya tuh kecil. Kalau kayak kalian spray kayak ion wajah gitu tuh fine mistnya segitu. Nah, kalau dia ini di pertengahan tapi nggak terlalu ngeganggu ke muka, jadi kayak rasanya pas aja gitu. Terus udah gitu, ini baunya kayak agak nggak tahu aku halu apa-apa, baunya kayak dark chocolate gitu. Dan sekarang aku berasa dia tuh kayak cepet kering, dan udah gitu pas kering dia tuh berasa nggak ada perih sama sekali di wajah aku, dan aku merasa kayak wajah aku jadi lebih dingin gitu. Terus aku suka baunya kayak dark chocolate gitu, tapi nanti kita lihat aja ya. Nanti pas setelah sesudah makeupnya selesai, aku akan spray pakai ini lagi, dan aku akan wear test ke kalian. Oke, kita lanjut. Oke, next aku akan mencoba Hooman Breathable UV Cushion Cover. Ini yang SPF 35++++ 4 kali, dan ini aku pakai yang N10 atau 01, yaitu yang warna Nina. Ini aku bener-bener first impression banget, kalian bisa lihat ya. Kita buka bersama. Ini aku belum buka sama sekali. Kalian masih lihat ya, puffnya aja masih bersih, dan dalamnya ini tuh kayak kurang kenceng gitu ya. Oke, ini udah kencang, aku udah kencang. Nah, ini mari kita buka. Oke. Masih bersih ya guys, kalian bisa lihat masih bersih sama sekali, nggak ada apa-apa. Jadi ini aku bener-bener nggak bohong sama kalian, dan kita akan lihat ya, kita akan pencet. Katanya yang baru ini, wow, langsung keluar loh guys. Yang baru ini katanya tuh dia lebih covernya lebih gokil, dan lebih dikhususkan buat kulit berminyak. Wow, ini coveragenya sih nggak main-main ya. Menurut aku untuk coveragenya ini dia lebih mattifying, dan coveragenya kalau dibuat rating 10 ya, aku bakal mungkin ini 8,5. Dan aku merasa ya, si Nina ini yang untuk si Hooman ini, dia tuh kalau yang Nina sebelumnya kan yang cushion yang sebelumnya yang warna ungu, ini warna biru. Yang warna ungu tuh aku lupa namanya, kalian bisa komen di bawah. Itu tuh warna Nina lebih ke cenderung dia tuh kuning langsat gitu loh. Kalau ini tuh kayak lebih neutral, jadi nggak terlalu kuning dan nggak terlalu ngepink juga. Kalian bisa komen, kalian bisa lihat ya, apakah ini di aku cocok apa enggak. Kalian bisa lihat ya, nanti aku akan zoom pakai kamera vlog aku supaya kalian bisa lihat tekstur kulit aku. Guys, ini dia, aku udah pakai si cushion Something Hooman.
yang breathable cushion ini aku pakai shade yang Nina. Nah ini aku akan zoom kulit aku, kalian bisa lihat ya. Ini tuh hasilnya belum aku setup pakai bedak ya. Aku bakal compare ini yang kulit aku. Kulit aku itu kuning langsat light to medium undertone, neutral undertone. Nah ini kalian bisa lihat, ini aku belum pakein si Human Cushion sama sekali, dan ini aku udah pakein. Untuk warna Nina dia kayak gini. Untuk warna Nina itu menurut aku cocok buat kulit kuning langsat, tapi kalau maksudnya kalian masih pakai Nina, ini cocok karena dia tuh lebih ke neutral undertone. Dan kalian bisa lihat ya, ini kan ada pantulan ya. Ini tuh dia nggak terlalu mantul banget ya, ini bener-bener mattifying banget. Dan kalau kalian mau lihat nih untuk pori-porinya, dia agak sedikit ngecover pore aku. Dia nggak emphasize atau dia nggak menonjolkan tekstur kulit aku karena dia kayak finishingnya itu mattifying. Dan kalian bisa lihat ini kayak dark circle aku. Untuk coverage menurut aku nggak terlalu cover ya, tapi termasuk buat cushion untuk daily ini termasuk cover banget sih. Tapi kalau buat disuruh per 10 ini nggak full coverage, paling aku bakal rate ini 8,5. Dan menurut aku untuk warna Nina ini, nah Nina tuh yang sebelumnya tuh agak lebih kuning ya, yang sebelumnya yang cushion ungu, yang kalau yang cushion yang baru ini dia tuh agak lebih neutral undertone tuh. Tapi dia masih masuk sama kulit aku, dia ada efek mencerahkan dikit tuh. Kalian bisa lihat ya. Nanti aku akan wear test lagi apakah setelah 30 menit warnanya turun apa enggak tuh. Aku merasa ya ini warnanya tuh agak, yang si Nina ini agak sedikit ada grayish efeknya, mungkin karena ini SPF-nya 35 ya, tapi aku nggak tahu juga. Tapi kalian bisa komen apakah aku agak keabu-abuan di aku apa gimana, tapi nanti kita lihat aja. Jadi ya, tapi menurut aku so far masih masuk nih warnanya kayak gini tuh. Dia agak neutral menuju kuning langsat dikit ya tuh, jadi masih aman ya menurut aku tuh. Gimana menurut kalian? Ini yang sebelum, ini yang sesudah tuh. Guys, kita akan lihat ya. Ini aku bakal pakai yang sesudahnya. Ini aku udah diemin setelah tadi 15 menit. Setelah 15 menit ternyata dia warnanya agak turun terus nyatu ke kulit aku. Dia agak oksidasi, tapi oksidasinya nggak terlalu parah ya. Dia oksidasinya jadi kayak nyatu ke warna kulit. Dan ini meskipun ada SPF-nya yang 35, dia tuh nggak ada bau kayak sunscreen sama sekali loh. Jadi masih kayak rasanya nyaman di kulit. Dan ini menurut aku kalau dibilang lightweight apa enggak, ini lightweight banget. Aku berasa tuh ini kayak nyaman, kayak nggak pakai cushion loh. Tapi kalau disuruh pilih rate-nya nyaman sama makeover yang Hydra Stay, itu masih lebih lightweight. Kalau ini masih ada lebih kalian berasa makeupan tapi tetap nyaman di kulit gitu. Konklusi, aku akan singkat review tentang si Human Cushion ini karena aku udah pakai semua dan aku udah kurang lebih diemin sekitar 15-20 menitan. Ini sih katanya klaimnya non-comedogenic, terus dermatology tested dan breathable technology. Iya, sesuai dengan klaimnya banget. Dan menurut aku untuk warna Nina ini, dia tuh sama cushion lamanya yang warnanya si ungu itu, menurut aku kayaknya ada perbaikan formula ya. Karena kan ini kalau hasilnya kalian bisa lihat ini mattifying, tapi mattifying dia tuh bukan mattifying yang bikin kulit kering. In fact kulit aku tetap lembab, terus aku berasanya nggak pakai makeup. Dan kalau disuruh bandingkan sama cushion yang si something yang ungu itu, ini tuh lebih lightweight lagi. Kalau itu kan masih lightweight tapi masih ada kayak sedikit apa ya, sedikit kayak make kayak tetap berat juga. Tapi ini tuh benar-benar kayak apa sih, kayak the next step di something sama something, ini di upgrade banget. Dan kalau disuruh nilai, ini aku bakal nilai cushion ini kayak 9 karena ini bagus banget. Dan aku berasanya dia tuh ini kayak pori-pori kayak ketutup, dan aku merasa tekstur kulit muka aku itu juga kayak bikin halus kulit gitu loh. Ini setelah kayak 15 menitan warna Nina tuh bagus banget. Padahal tadi pas di apply dia tuh agak abu-abu, tapi setelah 20 menitan 15 menit itu ternyata langsung kayak nyatu sama warna kulit aku gitu. Jadi ya aku disuruh beli, kalian harus beli ini ya. Pokoknya maupun kulit kalian kering atau berminyak, ini aku saranin banget karena ini bagus banget menurut aku cushionnya. Sebelum aku berlanjut ke concealer, aku lupa. Ini kan pasti kalian pada nanya apakah cushion ini harus di set up pakai bedak apa enggak. Nah ini aku akan coba. Di sini kebetulan gak ada masker dan di sini aku adanya tisu. Aku akan coba peperin gitu. Oh wow, ini kalau udah kering dia nggak transfer, dia kayak mungkin transfer 2% gitu. Coba ya kita lihat ya. Tuh dia kayak ini. Jadi kalau misalnya kalian lupa setup pakai bedak,
ini kayak paling hanya transfer 2% ke masker, karena kalian masih lihat ya kayak tisu aku tetap bersih tuh, lihat tadi kayak aku tempel-tempel. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian nggak mau setup, tapi ada baiknya kalian setup pakai bedak tabur, karena kan kalau kalian di luar itu kayak keringetan, panas-panasan, takutnya cepat luntur. Jadi meskipun ini aman biarpun nggak di setup, tapi aku tetap sarankan kalian harus setup gitu. Oke, beralih ke concealer. Selanjutnya masih dari Something, aku bakal pakai Wake Me Up HD Blur Coverage Concealer. Nah ini agak sedikit unik, mengingatkan aku sama kayak kemarin pas aku review makeupnya Mop Beauty by Tasya Farahia. Ini ternyata ada pencetannya juga, cuman bedanya kalau kemarin si Mop Beauty si Tasya Farahia itu keras, ini kayak lebih gampang di blend, dan ini tuh kayak lebih apa, lebih kayak fluffy gitu. Tapi kadang-kadang kayak aku nggak tahu ya, aku nggak mau memakai langsung karena di sini menurut aku kalau aku di studio itu nggak berguna. Ini bergunanya kalau kalian pas pakai traveling, dan aku tadi udah coba lumayan enak pas dipakai di tangan buat ngeblend gitu. Nah ini kita akan langsung aja ya, tenang aja. Ini untuk Wake Me Up HD concealernya, nanti aku bakal nge-swatch semua warna concealer ini. Kalau nggak salah ada 8 apa 7. Nanti kita akan aku bakal bikin sesi find your shade supaya kalian nggak bingung kalau kalian mau pakai concealer ini buat tipe kulit kalian yang mana. Jadi nanti aku prepare dulu, mungkin sebelumnya aku OBMT dulu. Tapi menurut tebakan aku, ini untuk kulit kuning langsat, aku bakal pakai undertone-nya di highlight area, di T-zone sama di under eye ini. Aku bakal pakai warna Shell. Shell itu menurut aku ini concealernya agak lebih ke yellow base, tapi aku bakal pakai dikit aja ya. Karena menurut aku ini bener-bener ada efek kayak brightening-nya. Sini aku bakal pakai di area yang mau aku highlight. Tuh kalian bisa lihat ya, untuk Shell ini dia tuh bener-bener concealer kuning langsat banget, dan dia tuh yellow base banget loh. Kalian bisa lihat ya, ini kayak bisa bikin brightening banget menurut aku. Dan apakah kita lihat coveragenya ya? Tuh, coveragenya gokil. Tapi kalau dibilang coverage buat full cover, menurut aku masih full coveran concealernya Mop Beauty by Tasya Farahia. Kalau ini nggak full coverage banget. Ini dia kalau menurut full coverage aku bakal nilai 8,5. Jadi kayak nggak terlalu full coverage banget. Terus ini full coveragenya tuh kalau misalnya buat daily masih, menurut aku masih bagus. Dan menurut aku ini aku ngeblendnya pakai kayak puff makeup gitu. Ini masih gampang di blend, dia nggak terlalu kayak creamy ya. Kalau misalnya kemarin concealernya Mop Beauty itu bener-bener kental banget, thick, agak harus kayak kalian bener-bener press. Kalau ini kayak kalian nggak butuh usaha, dia tuh gampang di blend. Ini nggak terlalu powdery sih, dia kayak pertengahan gitu. Tapi kalau disuruh bandingin, ini sama concealernya SK yang ini nih. SK yang ini, yang si Flawless Liquid Concealer ini masih lebih ngover, tapi ini lebih cair. Ini kayak lebih kayak masih kayak tarte gitu. Kalau ini lebih kering dikit daripada ini, tapi coveragenya di bawah si SK ya, di bawah 0,5, di bawah SK gitu. Nih kalian, aku bisa kasih lihat ya. Ini untuk Shell ini menurut aku dia bisa buat highlight under the eye gitu, tapi dia tuh kalau menurut aku kuning langsat masih masuk light to medium, jadi ada efek agak brightening dikit di under eye kalian kalau dipakai ke under eye kalian. Dan untuk kulit kuning langsat ini aman banget kalau buat kalian highlight under the T-zone, di T-zone area kalian, supaya kayak highlight gitu lebih menonjol di bagian area tersebut dan di bawah mata gitu. Kalau misalnya buat concealer jerawat, aku ini nggak saranin karena ini tuh dia ada efek mencerahkan, ini kayak putih banget gitu. Jadi aku sarankan ini buat area di bawah mata dan di T-zone. Kalau misalnya kalian buat ngover jerawat, kalian bisa satu warna lebih gelap daripada yang ini. Nanti aku akan sarankan, jadi kalian tunggu aja, nanti aku akan kupas tuntas semua concealer dari Something ini, warna-warna yang cocok yang mana aja buat kulit kalian, oke? Quick info, kalian bisa lihat ya, ini aku udah pakai si Wake Me Up concealernya yang warna si Shell. Nah kalian bisa lihat ya, dia benar-benar nyatu banget sama aku. Tadinya tuh aku kayak pakai di tangan terlalu kuning, ternyata pas sudah dipakai di wajah di bawah mata aku, ini bener-bener menutupi dark circle aku nggak perlu pakai korektor sama sekali. Dan untuk highlight nih bagus banget tuh, kalian bisa lihat ya, ini kayak hidung aku jadi lebih berdimensi ke depan gitu loh, kayak karena kalian bisa lihat tuh
Ini kayak buat highlight tuh bagus banget dan gampang banget di blend dan dia nggak kerising sama sekali. Ini aku harus set up dulu ya. Dan rasanya nggak lengket dan enak banget, rasanya lightweight banget meskipun dia coveragenya kalau aku bilang lumayan ngover ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat. Gimana menurut kalian? Guys, next aku bakal setup ini semua, tapi nggak semua area. Ini aku bakal pakai DNA Airbrush Breathable Powder Foundation dari Something. Ini aku pilih yang warna neutral. Nah, kalian bisa lihat ini dalamnya. Ini ternyata puff makeupnya neon dong. Ini kayak lucu banget. Terus ini juga belum dibuka nih. Kalian bisa lihat ya. Ada baunya gak ya? Nggak ada baunya sama sekali. Nah, ini aku bakal setup di daerah yang aku rasa kayak berminyak aja, which is yang di T-zone sama under eye gitu. Karena ini kayaknya tuh. Oke, yang warna neutral ini dia ada efek mencerahkan. Terus finishingnya ini matte. Dan karena ini powder foundation ya, aku bakal pakainya tipis-tipis aja karena kan kalian tadi tahu aku udah pakai cushion dan aku juga udah pakai concealer, jadi aku bakal pakai di sini aja dan di area sekitar yang aku bakal pakai masker tuh. Nah, untuk warna neutral ini menurut aku dia ada efek mencerahkan buat warna aku kulit kuning langsat, jadi masih masuk ya guys. Kan kalian suka yang kayak agak cerah-cerah gitu, jadi untuk warna neutral ini dia masih masuk dan aku bakal lihat ya. Wah, teksturnya lembut banget loh, kayak silk gitu. Kalian lihat gak sih yang ini tuh? Teksturnya bener-bener lembut dan pas ditaruh di tangan dia langsung melting kayak butter gitu loh. Selanjutnya kita beralih ke Ego 3D Contour atau Bronzer. Oke, ini aku memilih yang warna Eternal, jadi dia tuh supposedly nggak gelap juga dan juga nggak terang, jadi dia di pertengahan gitu, cocok buat kulit light to medium. Nah, ini sayangnya ini lucu banget, sumpah ini kayak kecil banget dan ini beratnya 1,5 gram. Ini terbuat dari kayak rubber-rubber gitu. Ini tuh kayak menarik banget sih buat dibawa traveling kemana-mana, tapi sayangnya ini nggak ada blush, kayak nggak ada aplikatornya gitu, jadi aku harus pakai aplikator aku sendiri. Kita akan coba ya. Ini nggak ada baunya, ini mini banget. Oh, wow guys, ini lumayan pigmented ya, kalian harus kayak hati-hati gitu. Dia agak sedikit kering ya teksturnya ya. Tuh, kalian harus di make sure untuk si Ego ini blend yang benar karena dia agak sedikit chalky gitu. Tapi so far menurut aku warnanya masih masuk di aku. Tuh, kalian bisa lihat warnanya masih kayak soft dan masuk buat kulit aku tuh. Nah, yang ini yang udah pakai, yang ini yang belum. Tuh. Oke, kita akan kupas tuntas untuk si Ego 3D Contour Blush atau bronzer ini. Ini kalau menurut aku, I don't think aku ini kayak nggak terlalu suka sama ini karena pertama dia kayak agak susah di blend, terus warnanya juga yang Eternal di aku tuh sebenarnya masuk, cuman aku merasa kayak sedikit coklat ya. Mungkin aku salah pilih warna atau apa, dan juga dia tuh kayak kalau kalian bisa lihat ya, ini tadi aku sempet tes di tangan aku, dia tuh di blendnya sebenarnya kayak nggak tahu ya, agak di kulit aku agak sedikit patchy atau gimana. Tapi kalau disuruh pilih, aku lebih suka bronzer kayak contour yang lamanya Something yang di Dolce Vita palette itu nyambung banget buat warna kulit aku. Jadi kalau disuruh pilih ini apa yang Dolce Vita palette, I'm sorry I have to let this go. Aku bakal lebih prefer untuk palette Something yang lama, yaitu yang Dolce Vita palette itu. Selanjutnya untuk alis aku akan pakai Something Brow Matter. Sebenarnya aku udah pernah review ini, tapi aku belum up kontennya. Jadi ini aku dapet yang warna grey brown dari Something. Nah, ini aku akan langsung pakai aja. Nanti aku akan review singkat ke kalian. Oke, ini udah selesai. Cuman karena kayak aku nggak terbiasa ya, udah lama banget nggak terbiasa, aku nggak bikin ala-ala Bushibo gitu. Jadi kayak aku agak kayak nggak terbiasa aja gitu. Tapi sebenarnya ini teksturnya semuanya segalanya bagus. Tapi karena aku dikirimin tuh kayak salah warna gitu, kayak grey dark, jadi kayak nggak cocok tuh. Kalian bisa lihat ya, nggak cocok sama warna rambut aku. Tapi nextnya aku akan memakai Something Microcara Brow Gel. Ini kemarin aku udah sempat review, tapi aku belum upload kayaknya ke kalian ya, si Microcara. Oh udah deh, Microcara Brow Gel ini salah satu produk brow favorit aku dari Something. Jadi ini in fact aku selalu bawa kemana-mana karena
Ini warnanya nggak tahu yang dikasih ke aku, ini dark coklat, nggak tahu somehow kayak pas aja di aku. Terus tuh dia hati-hati, ini kayak pakainya harus kayak dikit-dikit banget karena tuh dia bikin volume alis kalian tuh jadi lebih banyak dan berdimensi gitu loh. Tuh kalian bisa lihat gak sih, kayak langsung kayak ada serat-seratnya tuh langsung ke define gitu. Jadi kalian harus kayak pakainya tuh ini hati-hati gitu. Tuh bikin kayak serat-serat rambut di berdiri gitu guys. Dadah, gimana menurut kalian? Jadi langsung tebel ya. Oke guys, kita akan bahas ya. Kalau ini this is not my favorite si Brow Matters ini. Tapi kalau ini nih, ini brow emblemnya kalian bisa lihat ya. Nih lihat, ini bikin kayak alis kayak gimana, kayak membahannya langsung kayak gila, ini langsung kayak terdefine gitu loh bulu alis aku. Jadi kalian bisa lihat ya, aku lebih pilih ini. I'm sorry, this no. Next, kita akan beralih ke mata. Kelihatan gak sih? Aku bakal pakai something unconditional palette. Jadi tuh mereka ngeluarin kalau nggak salah yang si palette yang gede ini, dia tuh kayak 3 jenis. Tapi aku pilih yang warna, aku akan pakai yang ini. Ini dia tuh ya kayak apa ya, dupe-nya palette Anastasia, tau gak sih yang kayak volume apa itu yang collab sama apa. Kalian bisa lihat ya, warnanya sama banget gak sih? Kita akan langsung coba pakai ke mata, oke? Oke, untuk warna pertama aku akan memakai, kita akan bikin yang natural aja. Aku akan pakai warna Affection paling bawah, ini buat base semua. Ini kalian bisa lihat, ini aku sengaja nggak pakai primer supaya aku pengen tahu kalau nggak pakai primer mata dia tuh sepigmentednya semana. Untuk warna Affection ini dia agak sedikit ada powdery gitu, tapi nggak apa-apa, ini menurut aku masih gampang di blend dan aku berasa kayak di mata aku ini halus banget. Next kita bakal pakai warna Year tuh yang sebelahnya. Year ini kayak warna contour, ini kayak warnanya natural banget sih menurut aku. Untuk warna selanjutnya aku akan memakai warna paling sebelahnya lagi. Ini kayak berlayer gitu nih, aku jadi pakai dari sini sampai gelap ya. Jadi kalian juga gampang ikutinnya. Nah, untuk warna Heart ini dia tuh kayak warna bata gitu. Ternyata setelah aku lihat ya, dia meskipun nggak pakai primer, dia tuh tetap pigmented, tapi pigmentednya pigmented yang natural gitu guys. Tuh jadi cantik banget di mata aku. Kayak warna soft-soft gitu. Ini looknya kayak aku bakal bikin lebih buat daily wear gitu ya. Ini yang warna Heart cantik banget. Oke, selanjutnya masih warna sebelahnya yang Simply ini kayaknya agak coklat-coklat merah gitu ya. Tuh. Aku akan coba pakai warna BFF Mix with Fade. Ini warnanya kayak buat transisi aja di sini. Warnanya ternyata dipakai warna transisi, cantik banget. Tuh dia agak nggak kelihatan, tapi dia warna mute kuning gitu ya, bukan warna yang gonjreng kayak pedangdut gitu loh. Tuh, cantik ya. Ini agak random, tapi aku bakal coba pakai warna Kind ini yang warna kayak dia kayak pink metallic gitu. Warna kainnya di akhirnya bakal metalik banget. Ternyata dia soft pure metallic look gitu. Tuh kalian bisa lihat ya. Dia tuh pas dioles ya, ini tuh bener-bener kayak satin, tau gak sih? Rasanya tuh kayak bahan-bahan yang kalau kalian bahan kain silk satin tuh rasanya kayak gini. Tada, gimana menurut kalian? Masih sama kerandoman aku bakal pakai warna Darling. Terus kayak aku tap-tap aja di seluruh eyelid aku. Dia tuh Darling, ternyata dia bukan glitter yang gimana gitu. Dia glitter kayak glitter Korean yang soft-soft gitu. Ini dibawakan aja. Tuh, kayak nggak kelihatan loh guys tuh. Oke, untuk warna belek ini aku bakal memakai warna Joy. Joy ini aku bakal setting di sini. Joy-nya cantik sekali. Warna yang cocok buat dijadikan warna belek mata, belek estetik itu. Tuh guys, ini
Actually, makeupnya udah jadi matanya. Aku tadi cuman pakai maskara dan sama eyeliner aja. Ini aku bakal review dikit tentang si unconditional package palette dari Something ini. Menurut aku kalau aku suruh nilai, mungkin aku bakal nilai ini 8,5. Pertama, kenapa ini untuk kalau kalian nggak pakai primer? Menurut aku kalau aku bilang meskipun nggak pakai primer, dibilang pigmentasinya nih, kalau dibilang pigmented tapi nggak terlalu pigmented gitu. Mungkin kalau untuk pigmentasi aku bakal nilai per 10, aku mungkin udah bakal nilai mungkin 7,8. Tapi that's why kalian harus pakai primer supaya ningkatin pigmentasinya jadi lebih tinggi, jadi lebih pigmented. Dan untuk pemilihan warnanya menurut aku ini nggak disarankan buat pemula friendly, karena menurut aku dia tuh untuk unconditional palette ini, dia tuh lebih buat kalian yang suka makeup karakter atau makeup sesuatu yang beda. Karena menurut aku pemilihan warna itu bold, tapi ada beberapa dari segala banyak ini itu tuh di bawah yang tadi aku pakai buat aku kasih ke kalian, itu warnanya natural kayak warna coklat, orange, peachy gitu. Tapi menurut aku buat kalian yang pemula, mungkin aku saranin ada palette Something yang lainnya yang bisa disarankan lebih buat pemula friendly. Kalau ini buat kalian yang suka lebih explore ke makeup gitu. Tapi so far untuk pemilihan warnanya aku suka, karena aku udah banyak palette gitu, tapi yang ini tuh warnanya ya udah gitu, banyak metalik, banyak glitter. Terus kalau disuruh untuk pakainya itu, menurut aku dia agak sedikit powdery, tapi bukan powdery yang kayak susah banget pas dipakai dia fall off ke mata, ya enggak. Dia gampang di blend, gampang segala macem, dan juga untuk pas di blend gitu di mata juga gampang. Jadi kalau misalnya untuk harga ini kayaknya harganya 295. Untuk harga lumayan agak sedikit pricey sih, tapi untuk pemilihan warnanya yang banyak banget, menurut aku worth it. Jadi kalau disuruh nilai overall, aku bakal nilai mungkin 8,5 gitu. Oke, karena tadi belum pakai blush on, selanjutnya aku bakal pakai palette yang udah lama langganan aku. Ini one of the best palette, face palette dari Something, yaitu Dolce Vita. Ini salah satu menurut aku best budgeting banget sih, karena ini untuk harga segini kalian bisa dapat semua. Yang ini aku sejak pakai ini aku nggak pernah beli blush online, karena kayak udah warnanya udah lengkap, konturnya juga ada, terus juga udah ada highlighternya, jadi segala macam complete in one package gitu. Oke, untuk blush onnya aku bakal memilih perpaduan warna yang cerah, jadi warna Twinkle and Babe. Aku bakal giniin aja. Terus buat highlightnya aku bakal pakai warna Dorothy. Highlightnya di sini di hidung, di tulang pipi, sama sedikit di bawah mata. Selanjutnya beralih ke lip tint, aku bakal pakai Something Umbrella Lip Totem. Ini yang Hello Kitty edition. Ini lucu banget loh kalau Umbrella Lip Totem ini. Mungkin kalian kemarin udah lihat aku udah nge-review 20 warna, ini banyak banget. Tapi yang ini khusus ini dia kayak special limited edition, aku dikirimin dari Something. Dia tuh warnanya masih sama warna yang sebelumnya, warna Noble, tapi paketnya kayak Hello Kitty itu. Nah, terus outernya aku bakal pakai Something Fabric Lasting Tint. Ini yang warna nude. Yang nude ini aku ituin ke depannya, di atasnya aja, di sekitar luarannya, karena aku merasa tadi kayak ini kemerahan gitu loh. Jadi I have to tone down this red, jadi kayak bikin kayak ombre gitu. Oke, last it's time for me to set ini makeupnya pakai Seriously Balancer Makeup Setting Spray again. Guys, ini dia hasilnya. Aku menggunakan semua One Brand Makeup Tutorial, menggunakan Something, produk-produk terbarunya. Let me know what you think. Kira-kira kalian suka gak ya sama makeup ini? And anyway, kalau kalian request, kalau aku tuh udah sempat buat Something Umbrella Lip Totem Tint yang tadi aku pakai itu 20 shades semuanya. Aku akan sertakan cardnya di atas. Dan untuk si Fabric Lasting Tint ini aku udah bakal nge-swatch. Aku udah nge-swatch juga 15 shade. Nanti aku akan sertakan cardnya di atas. Siapa tahu entah video ini duluan apa video si Fabric Lastingnya, aku kurang tahu. Tapi nanti aku akan sertakan kalau misalnya aku udah upload. And anyway guys, let me know what you think. Kira-kira aku suka banget sama hasilnya. Makeupnya soft tapi tetap kayak cute-cute kawaii gimana gitu. Dan aku feelingnya kayak lagi pengen buat yang kayak lucu-lucu kayak Korean style aja. Dan
Menurut aku ini tuh adalah makeup yang cocok buat kulit kalian yang berminyak, karena ini bener-bener aku bikinnya tuh bener-bener mattifying banget. Dan aku mau kasih tau kalian, ini yang tadi aku pakai satu set dari Something itu, ini aku udah kurang lebih 3 jam. Tadi aku sempat makan dulu di luar, terus udah panas-panasan di luar, dan kalian masih bisa lihat ya, ini makeup aku tetap stay, tetap matte, dan dia tetap lightweight rasanya dan nggak bikin kulit kering gitu. So ya guys, anyway, untuk semua nama-nama produknya aku akan sertakan, udah tulis di bawah, dan aku sertakan juga linknya di mana aku membelinya. And anyway, by the way, kira-kira kalau misalnya kalian suka sama makeup aku ini, kalian bisa like this video. Dan sebelum aku menutup video ini, thank you guys for watching. Dan kalau untuk kedepannya kalian ada request pingin bikin makeup apa lagi, atau pingin request aku bakal bikin makeup tutorial apa lagi, atau review produk terbaru, kalian bisa komen di bawah ini. And ya guys, thank you guys for watching, and in the end of this video, see you guys on my next YouTube review. Dah.